Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Utari. Saya dari kelas 6B ingin mempresentasikan hasil jurnal translate saya yang berjudul Meningkatkan Motivasi Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris melalui Metode STAT. Di sini saya menggunakan jurnal full bahasa Inggris yang kemudian saya translatekan. Mengajar bahasa Inggris adalah bagaimana guru membuat siswa dapat berkomunikasi dengan yang lain menggunakan berbahasa Inggris. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ditemukan banyaknya motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris itu sangat rendah. Ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu yang pertama, siswa cenderung pasif selama belajar mengajar. Yang kedua, siswa tidak fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, mereka tidak mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat, siswa memiliki motivasi yang rendah dalam belajar bahasa Inggris. Yang kelima, perhatian siswa terhadap pelajaran tidak berlangsung lama. Yang keenam, siswa tidak memiliki upaya untuk melakukan tugas yang sulit. Karena masalah ini, peneliti berpikir bahwa siswa perlu cukup termotivasi dalam pembelajaran mereka. Salah satu kegiatan belajar yang dapat digunakan adalah pembelajaran yang kooperatif. Menurut Slavin, pada tahun 1995, ada beberapa jenis pembelajaran kooperatif dan salah satunya yaitu adalah STAT. STAT adalah bentuk pembelajaran tim yang terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili bagian lintas kelas dalam kerja akademik, jenis kelamin, ras, ataupun etnis. Selanjutnya, Slavin pada tahun 1945 memaparkan 5 komponen implementasi STAT di ruang kelas. Yang pertama, presentasi kelas, kuis, tim, skor peningkatan individu, dan pengakuan tim. Beberapa peneliti menemukan kekuatan STAT, seperti Heshemian, Jalilifar, dan Parisa Saritopour pada tahun 2007 menemukan bahwa siswa di STAT menerima dorongan teman sebaya dan dukungan pribadi dari mitra mereka yang lebih kompeten. Mitra mereka tersedia untuk membantu mereka ketika mereka membutuhkan jawaban yang disesuaikan untuk suatu pertanyaan atau solusi untuk suatu masalah. Selain itu, mereka juga merasa bahwa STAT dapat meningkatkan keterampilan membaca. Peneliti berasumsi bahwa metode ini sesuai untuk digunakan dalam proses belajar mengajar karena yang pertama, STAT membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan kelas. Yang kedua, menggunakan STAT berarti mereka bekerja sama dalam kelompok dan berbagi informasi tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa dengan motivasi belajar bahasa Inggris yang kurang akan termotivasi dengan menggunakan metode ini. STAT memfasilitasi dalam mendapat harga diri, menyukai kelas dan kehadiran siswa. STAT termotivasi siswa untuk mendorong dan saling membantu. Dapat mempercepat prestasi siswa. Dengan kerja tim, siswa pasif diharapkan lebih aktif dalam kegiatan kelompok kecil. Anggota tim dapat saling melengkapi kelebihan dan kekurangan satu sama lain dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah, menggunakan metode ini adalah siswa akan lebih nyaman bekerja dengan teman mereka berdasarkan latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah dan sejauh mana metode STAT dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dan untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan penerapan STAT dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mana terdiri dari 4 langkah mendasar dalam proses spiral, yaitu yang pertama perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ada 2 macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diambil dari observasi dan wawancara. Dengan demikian, mereka dianalisis dengan serangkaian proses seperti mengumpulkan data, mengkode data, membandingkan data, membangun interpretasi, dan melaporkan hasilnya. Sementara itu, data kuantitatif diambil dari tes dan kuesioner. Motivasi kelas dianalisis dengan membandingkan tingkat motivasi siswa dari kuesioner. Ada beberapa kesimpulan yang berasal dari temuan peneliti dan diskusi. Penggunaan STAT pada pengajaran bahasa Inggris meningkatkan motivasi mereka. Peningkatan dapat diidentifikasi dari skor rata-rata kuesioner motivasi. Peningkatan dari 60,71 dari pretest menjadi 62,03 di post-test 1 dan akhirnya 63,03 di post-test 2. Peningkatan lainnya juga muncul pada pemahaman membaca. Skor rata-rata mereka meningkat dari 59,75 menjadi 69,25 dan 74,35. Para siswa bersedia membaca teks dan lakukan tugasnya.
itu membuat mereka lebih bisa menerapkan strategi membaca. Ada juga beberapa kekuatan dan kelemahan menerapkan metode ini. Berdasarkan beberapa diskusi di atas dan juga beberapa temuan, peneliti menyimpulkan bahwa STAT mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dan ada beberapa kekuatan dan kelemahan dalam menerapkan metode ini. Implikasi dan saran bahasa Inggris tidak dapat dipelajari hanya dengan menggunakan satu metode sepanjang waktu. Metode yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Tanpa motivasi, para siswa tidak memiliki semangat untuk belajar sesuatu. Metode yang tepat diperlukan oleh guru untuk membuat situasi kelas menjadi aktif dan hidup. Menerapkan STAT adalah salah satu jawaban untuk membuat ruang kelas menjadi aktif dan hidup, membuat siswa termotivasi dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Berdasarkan pengalaman peneliti, selama penelitian tindakan, ia mengusulkan beberapa saran untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Titik pembelajaran bahasa adalah motivasi. Penting bagi guru untuk membangun motivasi siswa dengan membangun strategi yang tepat. Memilih media pembelajaran yang tepat dapat membantu guru mendorong siswa untuk belajar. Metode yang tepat dapat diperoleh dari banyak sumber buku. Sebagai guru, kita seharusnya membaca dan mempelajarinya. STAT dapat digunakan bersama dengan metode lain seperti modifikasi atau metode utama. Guru masih harus mempertimbangkan dengan kebutuhan siswa. Guru harus menerapkan STAT dalam setidaknya 70 menit. Jika waktu kurang dari 70 menit, itu akan mempengaruhi pemahaman siswa. Guru harus memberikan pengajaran mereka seperti membaca sekilas lebih banyak praktik daripada teori. Guru harus memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih dalam pembelajaran tim. Jika perlu, guru dapat berdiskusi bersama dengan siswa. Sekian presentasi jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.